Saya masih bingung memahami tentang sifat-sifat orang munafik. Misalnya, sebenarnya di hati saya tidak suka dengan si fulan, tetapi di hadapan si fulan saya berusaha bersikap baik, menahan untuk tidak terlihat kalau saya nggak suka, dengan tujuan biar tetap rukun. Apakah yang saya lakukan seperti itu termasuk munafik? Kemudian contoh yang lain, seandainya suami memuji masakan istri yang sebenarnya dirasakan tidak enak, tetapi dia bilang enak, apakah seperti itu juga termasuk munafik? Karena apa yang ada di hatinya tidak sesuai dengan yang diucapkan. Ya kan, menyiksa dirimu sendiri akhirnya. Lebih baik katakan apa adanya. Masakan enak Bu, ya. Masakan hari ini sebetulnya enak, tapi sayang. Sing marai enak apa kepedesan, apa kasinan, ya itu dikatakan apa adanya. Nah itu wah wis enak banget, ora diwai besok ngono meneh. Ya, dari tiap hari kamu diberi masakan sebel terus. Ya, karena merasa wis enak, wah bojoku padahal dia sendiri merasa mungkin kasinan. Nyata suami saya kok kaya ngene kok malah seneng wis enak ya, berarti besok ora dikurangi malah. Kalau dikatakan apa adanya, oh ya Bu, ini enak. Tapi ini oh ya kukan ya disudo, atau lagi saya sedang oleh dokter karena tekanan darah tinggi mengurangi garam, maka untuk saya supaya dikurangi garamnya lah, itu kan lebih baik itu. Istri pun mau menyajikan pada suami makanan yang seenak mungkin, lah kok disukai ngono wis enak, oh berarti cocok gitu. Nah, lebih baik kalau tidak enak ya katakan tidak enak, kurang apa disampaikan apa adanya sehingga nanti berubah. Adapun kepada temanmu tadi, kalau kamu ada temanmu tadi kamu tidak suka, kok berpura-pura baik di depanmu, itu enggak baik. Lebih baik kalau memang kamu tidak suka dengan saudaramu tadi, yang menyebabkan tidak suka apanya, ya dipanggil, ditemui, katakan apa adanya, saya tidak suka dengan kamu karena yang begini-begini, nah itu sampaikan, nanti biar saudara itu merubah sikapnya. Kalau memang tidak sukamu itu betul, ya nanti dia merubah sikapnya. Kalau kamu tidak suka itu memang dirimu yang tidak suka, temanmu yang tidak kamu sukai tadi sebenarnya tidak apa-apa, tidak bermaksud yang tidak baik, kamu kok tidak suka, jangan-jangan ada iri dalam hatimu. Nah begitu nanti perbaiki. Maka lebih baik katakan kepada saudaramu, kalau memang menjadikan kamu tidak suka pada saudaramu dalam hal apa, disampaikan. Nah nanti kalau tidak suka dalam hal yang tidak benar menurut agama, temanmu tadi biar merubah sikap dirinya, memperbaiki diri. Tapi kalau dia sudah benar apa yang dilakukan menurut tuntunan agama benar, kok kamu yang tidak suka, kamu yang harus merubah sikap. Apa mau tidak suka? Karena teman saya itu usahanya maju, kok saya malah tidak suka, jangan-jangan berarti dengki di hatimu lah itu lah. Nah maka itu dari dua arah. Kalau memang tidak suka itu temanmu yang tidak benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, biar temanmu yang merubah diri. Tapi kalau yang tidak benar memang dirimu, nah dirimu itu yang perlu merubah diri. Kenapa aku tidak suka? Memang kamu tidak suka. Teman saya beli sepeda motor baru kok saya nggak suka, kenapa lah gitu ya? Berarti ada dengki itu dirubah ilmu sendiri ya. Maka dengan teman itu ya apa adanya, jangan ada ghil, ganjilan dari hati tidak enak dengan temanmu yang kamu sembunyikan, nanti akan dibawa dipendam terus ya, sampai mati nanti, tidak akan merubah, sehingga kamu akan bersifat pura-pura dengan temanmu lama-lamanya. Tidak suka tapi berpura-pura suka, kan nggak baik. Baik diterangkan wong itu ya temanmu, bagi temanmu kalau utang misalnya minjam uang, udah pernah tepat berarti ini utang orang balik ya, orang seneng. Jangan-jangan ini nanti pada orang lain ya begitu. Jangan sampai orang ngaji kok ngeri utang orang nyaur gitu. Nek karo aku kancane mungkin kayak kok karo wong liya ya ngono kuwi ya, nanti kayak ngelek-eleki bagi teman saya yang ngaji tuntunan kok begitu kan. Padahal dalam brosur tadi terangkan ya, maksud yang dia suka yang dipuji Allah itu orang yang
ya, hutang harus dibayar. Kalau dia mempunyai pekerjaan sudah dilakukan dengan baik, kewajibannya memberikan upahnya, digajinya. Kalau sudah pekerjaan ditangani kok tidak diberi upah, ya, di hadis lain diterangkan bayarkan buruhmu sebelum keringatnya kering, ya, begitu kan? Nah, jadi artinya bayar buruh itu harus keringatnya kering, orang yang dibayar malah diutang, itu tidak baik. Nah, kalau memang kamu tidak sukanya utang dindi tadi ya dikandake, biar nanti kalau dia tidak bersikap semacam itu lagi, terbuka. Islam itu terbuka lebih baik. Coba dibaca tadi yang 3 yang jadi musuh Allah tadi. Ya, halaman 4 hadis yang paling bawah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Allah salasatun ana khosmuhum yaumal qiyamati rajulun a'ta bi summa ghadara wa rajulun ba'a khurran fa akala samanahu wa rajulun istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah berfirman, ada 3 golongan yang besok pada hari kiamat menjadi musuhku. Nah, berarti kan ini menjadi musuh Allah, musuh kok musuh Allah tuh. Maka Nabi mengatakan 3 golongan yang akan menjadi musuh Allah di hari kiamat. Jangan sampai kita menjadi musuh Allah. Siapa mereka itu? Ya, terus 1. Orang yang berjanji dengan namaku kemudian dia khianat. Ya, demi Allah dah janji dengan demi Allah. Melakukan janji itu saya akan bayar tanggal sekian atau saya akan datang kepadamu tanggal sekian. Demi Allah sudah mengambil Allah sebagai saksi. Ternyata dikhianati. Jadi musuh Allah nanti. Terus 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya atau hasil penjualan itu. Ya, orang merdeka dijual jadikan budak. Ya, orang merdeka dijual dijadikan budak. Hasil penjualan itu memang kalau budak dijual belikan pada saat itu. Ya, ini orang merdeka kamu jual. Terus kamu makan harganya. Nah itu nanti ya, sekarang kan malah ada orang merdeka dicolong. Ada orang mencuri bayi itu kan. Ada tuh curi di mana apa dah ngerti anak hilang boleh dijual Pak. Nah itu orang semacam itu jadi musuh Allah nanti. Apalagi 3. Orang yang mempekerjakan buruh atau karyawan dan karyawan itu telah bekerja dengan baik tetapi orang itu tidak memberikan upahnya. Nah iya. Jadi saya bekerja, pekerjaannya dikerjakan dengan baik tapi tidak dibayar upahnya, sedang dia itu buruh. Buruh itu apa yang dikerjakan hari itu dia dapat upah hari itu. Nah, ini malah orang dibayar malah diutang misal nyambut kawinnya urung kebayar diutang meneh. Nah, itu nanti jadi musuh Allah nanti. Musuh Allah. Jadi maksud yang baik itu kata Nabi di hadis lain, bayarlah buruhmu sebelum keringatnya kering. Artinya apa? Orang itu kalau menyuruh orang bekerja, memang itu sebagai karyawan, buruh, dia itu dapat upah ya kalau hasil kerja. Nah, ini sudah kerja tinggal menerima upah, tidak diberi upah. Nah, jadi musuh Allah nanti. Nanti kata dia bekerja di tempat lain, sudah dapat ya sudah kerja di tempatmu, dijaga ke upahnya, malah orang mau bayar. Nah, itu. Maka di sini dikatakan oleh Nabi nanti akan jadi musuh Allah. Orang yang mempekerjakan buruh atau karyawan dan karyawan itu telah bekerja dengan baik tapi orang itu tidak memberikan upahnya, memiliki buruh upahan. Jadi dia menangani dengan tenaganya untuk mendapat upahnya. Dan sudah mendapat tenaganya sudah dikerjakan kok tidak dibayar upahnya, padahal yang diharapkan buruh itu ya upahnya itu. Nah kamu mengharapkan pekerjaannya sudah diberikan padamu pekerjaan, tinggal membayar upah itu yang dijaga ke buruh itu upahnya. Jaga ke untuk makan anak dan istrinya di rumah itu upah. Lah kok tidak diberi? Nah itu kan makanya nanti akan jadi musuh Allah nanti. Nah,
Tadi ya, maka ya kalau berikan orang pekerja itu kalau sudah selesai pekerjaannya dibayar. Nah, jangan menyusahkan orang sedang kesusahanmu urusan pekerjaan sudah diberikan, sudah dikerjakan oleh buruh tadi. Nah, dia sangat mengharapkan upahnya karena buruh itu dapatnya makan kalau sudah dapat pekerjaan. Nah, pekerjaannya diharapkan selesai dapat bayaran upah. Nah, upah itu yang dijagakan untuk memberi nafkah dirinya dan keluarganya. Kalau kamu tidak memberi padahal yang dijagake berarti kamu memberikan sengsara pada diri pekerja tadi beserta keluarganya. Maka jadi musuh Allah.